Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. teman-teman yang sedang menyaksikan dan mengikutinya lewat live streaming melalui Facebook atau YouTube, selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Triwijaya dalam renungan arti kehadiran Tuhan. Biarlah kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, pimpinan dan penyertaan Tuhan selalu beserta dengan Bapak Ibu sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saya bersyukur malam hari ini masih diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita. Dan biarlah firman Tuhan ini juga membuat iman kita semakin hari semakin kokoh. Dan semakin hari kita boleh mengenal pribadi daripada Tuhan. Bapak Ibu, saya merasakan hadirat Tuhan malam hari ini. Dan saya percaya Bapak Ibu juga bisa merasakannya di tempat di mana Bapak Ibu berada. Karena kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Dan Tuhan bekerja dengan supranatural di mana Bapak Ibu berada saat ini. Nah Bapak Ibu, malam hari ini Bapak Ibu kita akan kembali melanjutkan dan merenungkan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-71. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan yang sudah saya sampaikan melalui link Facebook atau link YouTube yang sudah Pak Hen share lewat WhatsApp Discipleship at Zoom. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan ini, yaitu bagian yang ke-71. Dan malam hari ini masih saya beri tema Heart of David. Bapak Ibu, dikatakan di dalam Alkitab, Daud adalah a man after his own heart. A man after God's own heart. A man after my own heart. Itulah hatinya Daud. Nah Bapak Ibu, saya percaya kita semua sudah mengenal tokoh ini. Dan sudah tidak asing lagi buat kita. Tapi mari kita belajar dari kehidupan Daud ini. Supaya kita pun boleh memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan memiliki hati yang selalu rindu untuk menyembah Tuhan. Bapak Ibu siap diberkati malam hari ini? Boleh lambaikan tangan yang siap diberkati? Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, Daud pernah berkata di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Ayat yang tidak asing lagi buat kita. Yang mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu, apa ini maksud dengan lembah kekelaman ini? Saat-saat yang bagaimana bagi Daud yang disebut dengan lembah kekelaman ini, Bapak Ibu? Saat Daud setelah memenangkan pertempuran melawan Goliat. Saat setelah Daud diangkat menjadi pemimpin prajurit dan terus-menerus memenangkan pertempuran melawan bangsa-bangsa lain. Saat setelah orang-orang perempuan bernyanyi dan menari-nari dan berkata, Saul memenangkan beribu-ribu musuh. Sedangkan Daud berlaksa-laksa. Saat ketika Daud dikejar-kejar Saul dan menjadi buronan. Karena Saul hendak membunuhnya. Dan Daud kehilangan segalanya. Saat Daud kehilangan semua pendukungnya, semua yang mendukung, segala yang mungkin dia andalkan, posisinya di dalam istana, pasukannya ketika Daud setelah diangkat menjadi pemimpin 1000, istrinya Mikal, sahabatnya Yonatan, dan yang terakhir Nabi semua. Bapak Ibu bisa membayangkannya? Bagaimana dengan Bapak Ibu ketika tidak ada orang yang dekat dengan Bapak Ibu? Orang tua, ayah, ibu, istri, anak, saudara, sahabat, teman. Tidak ada seorang pun yang dekat dengan Bapak Ibu. Di dalam hidup Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu menjadi seorang diri. Dan menjadi sendirian. Bapak Ibu, itulah yang Daud rasakan saat itu. Bapak Ibu, kestabilan emosi Daud mulai terkikis. Yang dulunya adalah seorang prajurit yang tenang, percaya diri, dan sekarang merasakan tekanan dan dalam keadaan depresi.
Bapak Ibu, satu kenyataan yang menakutkan bagi Daud adalah kematian yang sedang mengikuti langkahnya. Pernahkah Bapak Ibu hidup seperti ini? Kalau saya mau katakan Bapak Ibu, hidup Daud hanya tinggal sehelai rambut jaraknya dari kematian. Inilah yang Daud rasakan. Dan malam hari ini kita akan merenungkan lemah kekelaman yang dialami Daud ini. Bapak Ibu, ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul di negerinya dan hendak dibunuh, akhirnya Daud berpikir dia akan melarikan diri ke negeri orang Filistin. Dan Daud berpikir Saul tidak akan mengejarnya lagi, karena itu adalah wilayah musuhnya. Bapak Ibu, itu yang dipikirkan Daud. Dan Daud mencoba untuk menanganinya dengan kekuatannya sendiri. Daud mencoba untuk membelot kepada Akis, raja kota Gad. Bapak Ibu, kota Gad, apakah ini benar kota Gad? Itu adalah tempat tinggalnya Goliat, bukan? Jagoan orang Filistin itu. Bapak Ibu, Gad itu adalah markas besarnya orang Filistin. Dan Daud lari ke sana. Apakah Daud sedang mencari kematian? Tetapi dari antara semua orang, dari antara semua tempat, Daud memilih pergi ke Gad dan memilih untuk mencari rajanya. Bapak Ibu, saya pikir Daud ini mau membelot Bapak Ibu. Karena di negerinya tidak lagi dihargai dan bahkan mau dibunuh oleh Saul rajanya sendiri. Itulah yang dipikirkan Daud. Karena saking depresinya, karena tekanan dalam hidupnya. Dan Daud mencoba dengan caranya sendiri. Dan mau membelot kepada Akis, raja kota Gad. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Inilah yang menarik perhatian Bapak Ibu. Inilah Daud yang telah membunuh jagoan mereka. Dan dengan sengaja masuk ke dalam markas besarnya musuh. Bapak Ibu, apakah mereka mengenal Daud? Tentu Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu perkirakan. Dan dengan segera mereka mengenal Daud ini. Dan dengan segera dikenalinya Daud. Bapak Ibu, mereka mengenal Daud. Inilah Daud yang terkenal itu. Apakah yang sedang diperbuat Daud Bapak Ibu? Bapak Ibu, Daud ini tidak bodoh. Daud memperhatikan apa yang mereka perkatakan tentang dirinya. Tetapi Bapak Ibu, untuk keluar dari sarang macan itu, dari markas besar itu, di mana dia tadinya mau membelot, Daud harus bertindak seperti orang gila. Bapak Ibu, mau melakukan hal yang seperti Daud lakukan ini? Ketika Bapak Ibu mengalami tekanan, ketika Bapak Ibu mengalami depresi berat dan Bapak Ibu memakai cara Bapak Ibu sendiri dan tidak mengandalkan Tuhan dan tidak berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu mau melakukan seperti Daud untuk keluar dari masalah Bapak Ibu? Saya yakin tidak ada seorang pun yang mau, bukan? Tetapi Daud harus melakukan hal ini karena tindakannya yang salah. Bapak Ibu perhatikan. Inilah Daud, jagoan itu. Daud berlaku seperti orang yang sakit ingatan, berpura-pura gila. Ia menggores-gores gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggut. Bapak Ibu, Daud telah terhempas sampai ke dasar karang. Bapak Ibu, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, ketika setiap orang yang dekat dengan Bapak Ibu disingkirkan, ketika setiap penopang hidup Bapak Ibu disingkirkan, dan segala sesuatu mulai terkikis, saya percaya Bapak Ibu mulai berpikir dengan cara yang berbeda. Bapak Ibu mulai mengganti pemikiran-pemikiran itu dengan pemikiran-pemikiran yang aneh. Dan kemudian Bapak Ibu mulai tidak bisa lagi melihat kebenaran. Maka akhirnya Bapak Ibu terhempas sampai ke dasar. Bapak Ibu, Daud tidak menemukan kelegaan di daerah musuhnya. Daud yang dahulu memiliki posisi serta mengalahkan Goliat, sekarang tidak. Dahulu istrinya selalu ada di sampingnya, sekarang tidak. Dahulu dia mempunyai penasehat, sekarang tidak. Dahulu dia mempunyai sahabat, sekarang tidak.
Dahulu dia memiliki harga diri, sekarang tidak. Bapak Ibu, inilah pengalaman yang Daud alami ketika semua orang yang berada di dekatnya disingkirkan. Dan Daud mencoba untuk melewatinya sendiri dan bersandar kepada yang lainnya, kepada orang lain, kepada hal-hal lain daripada bersandar kepada Tuhan. Dan akhirnya Daud menyadari dan tahu apa arti ketika penopang-penopang itu disingkirkan. Nah Bapak Ibu, akhirnya Daud bisa keluar dari kota Gad dan Daud melarikan diri ke Gua Adulam. 1 Samuel pasal 22 ayat 1a mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam kitab 1 Samuel pasal 22 ayat 1a. 1 Samuel 22 ayat 1a mengatakan, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Bapak Ibu perhatikan, ini adalah saat yang paling bawah dari kehidupan Daud selama ini. Dan kalau Bapak Ibu ingin tahu bagaimana perasaan Daud yang sebenarnya, Bapak Ibu bisa membacanya di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-142. Bapak Ibu, Daud tidak memiliki keamanan. Daud tidak mempunyai makanan. Daud tidak mempunyai janji yang dapat diharapkan. Daud tidak mempunyai teman yang dapat diajak berbicara. Daud tidak mempunyai harapan. Bahkan sesuatu akan dapat berubah. Daud sendirian di dalam gua yang gelap. Jauh dari semua orang yang dicintainya. Jauh dari semua orang yang dulu selalu bersamanya. Kecuali Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam kitab Mazmur 142 ayat 1 sampai 7. Kitab Mazmur pasal 142 ayat 1 sampai 7 mengatakan, judul perikopnya adalah doa seorang yang dikejar-kejar. Ayat 1, nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua. Suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Ayat 2, aku mencurahkan keluhanku kepadanya. Kesesakanku kuberitahukan kepadanya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang lurus kutempuh. Dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah. Tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan. Kataku, Engkaulah tempat perlindunganku. Bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskan aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepada aku. Nah Bapak Ibu, itulah perasaan Daud sebagai penghuni gua. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang menghiraukan aku. Aku menjadi sangat lemah. Lepaskan aku Tuhan. Bapak Ibu, dapatkah Bapak Ibu merasakan sepinya tempat yang terpencil itu? Kelembaban gua itu. Dapatkah Bapak Ibu merasakan keputusasaan Daud? Dapatkah Bapak Ibu merasakan betapa dalamnya jiwanya yang tenggelam? Tidak ada lagi tempat pelarian. Tidak ada lagi semua yang tertinggal di dalam dirinya. Tidak ada Bapak Ibu. Tetapi di tengah-tengah semuanya ini, Daud tidak melupakan Tuhan. Dan Daud berseru kepada Tuhan untuk melepaskannya. Dan di sini kita dapat melihat keadaan hati Daud yang sesungguhnya. Tempat yang terdalam yang hanya Tuhan saja yang dapat melihat. Satu kualitas hati yang tersembunyi yang Tuhan lihat di dalam hati Daud.
Daud telah dibawa ke tempat di mana Tuhan benar-benar mulai membentuknya dan memakainya. Bapak Ibu, ketika Tuhan membawa kita kepada kehampaan, itu artinya Tuhan sedang mengubah jalur hidup kita. Dan bukan untuk mengakhirinya. Perspektif manusia mengatakan, engkau telah kehilangan ini dan kehilangan itu. Engkau telah menyebabkan ini dan menyebabkan itu. Engkau telah menghancurkan ini dan menghancurkan itu. Engkau tidak berguna lagi. Untuk apa kamu hidup? Akhirilah saja hidup. Tetapi Tuhan mengatakan, tidak. Tidak, tidak Bapak Ibu. Meskipun engkau berada di dalam gua yang sepi. Tetapi bukan berarti engkau sudah tidak ada lagi harapan. Itu berarti sudah saatnya engkau mengubah jalur hidup. Dan sekarang saatnya untuk memulai yang baru. Wow, keren Bapak Ibu. Dan inilah sesungguhnya yang Tuhan sedang lakukan di dalam kehidupan Daud. Dan Tuhan memulai yang baru di dalam kehidupan Daud. Bapak Ibu, Daud tidak perlu promosi. Tidak perlu memasang iklan. Daud sendirian berada di dalam gua. Tetapi perhatikan Bapak Ibu. Apa yang Tuhan lakukan dan kerjakan untuk Daud. Lihat siapa yang datang dan bergabung dengan Daud, Bapak Ibu. Nanti kita membaca di dalam kitab 1 Samuel pasal 22 ayat 1b. Kitab 1 Samuel pasal 22 ayat 1b mengatakan, ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Bapak Ibu masih ingat? Bukankah Daud di dalam keluarganya adalah orang yang tidak mendapatkan perhatian? Ingatkah Bapak Ibu ketika Daud sedang diurapi menjadi raja? Ayahnya sendiri hampir melupakan keberadaan Daud. Sehingga Samuel berkata, inikah anakmu semuanya? Bapak Ibu, masih ingatkah ketika Daud berada di medan pertempuran dan kakaknya Eliab berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Tetapi Bapak Ibu lihat, ketika Daud sendirian dan tidak ada lagi penopang dalam kehidupannya, ketika semangatnya remuk, apakah yang Bapak Ibu dapat lihat? Siapakah yang datang kepadanya? Kakak-kakaknya dan ayahnya bersama dengan seluruh anggota keluarganya yang lain. Bapak Ibu, mungkin Daud tidak menginginkan kakak-kakaknya, ayahnya dan seluruh keluarga lainnya berada di sana. Tetapi Tuhan membawa mereka ke sana dan menemukan Daud di dalam gua. Yang kedua, bukan hanya mereka, tetapi Bapak Ibu lihat, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesesakan, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Mari Bapak Ibu kita membacanya di dalam kitab 1 Samuel pasal 22 ayat yang kedua. Kitab 1 Samuel pasal 22 ayat yang kedua mengatakan, berhimpun kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar hutang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dia ada kira-kira 400 orang. Wow, 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 luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Amin Bapak Ibu. Terpujilah Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya mau menambahkan sedikit catatan. Sesungguhnya ini adalah satu kelompok besar. Siapakah orang yang dalam kesukaran itu Bapak Ibu? Mereka adalah orang-orang yang sedang berada dalam tekanan dan di bawah ketegangan. Dia adalah orang-orang yang dalam keadaan stres. Yang kedua, kemudian siapakah orang yang dikejar-kejar piutang Bapak Ibu? Mereka adalah orang-orang yang meminjam dengan bunga dan meminjam dari tukang piutang. Jadi mereka adalah orang-orang yang tidak mampu membayar utang mereka. Selanjutnya, siapakah orang yang sakit hati Bapak Ibu?
Mereka adalah orang-orang yang berada di dalam kepahitan. Kepahitan jiwa. Dan diperlakukan tidak benar dan tidak layak. Bapak Ibu, apa arti semua ini? Mengapa mereka menjadi seperti itu? Semua ini disebabkan karena negerinya sedang menderita di bawah pemerintahan Saul. Saul telah mengenakan pajak yang terlalu tinggi kepada rakyatnya. Saul telah memperlakukan mereka dengan tidak layak. Karena dia sedang mengalami depresi yang mendalam. Karena dia menjadi seorang yang gila. Dan akibatnya rakyatnya yang harus menanggung akibatnya. Bapak Ibu dapat membayangkannya? Daud yang sedang berada dalam keadaan dengan semangat yang remuk dan tidak memiliki apa-apa. Kemudian berkumpullah satu kelompok orang yang juga dalam keadaan buruk hidupnya. Bapak Ibu, bukankah ini merupakan satu kekacauan? Tetapi Tuhan sedang bekerja di sini. Tuhan sedang mengubah jalur hidup Daud, Bapak Ibu. Memang Daud sedang berada di dalam gua. Daud merasa tidak berharga dan tidak berguna. Daud merasa diperlakukan dengan tidak layak. Daud merasa disalahpahami. Tetapi Bapak Ibu perhatikan. Dalam sekejap sudah ada 400 orang penghuni gua yang memandang Daud sebagai pemimpin mereka. Wow, keren Bapak Ibu. Bapak Ibu, gua bukan lagi tempat pelarian Daud. Jika Bapak Ibu mempercayainya, gua yang bau dan lembab itu menjadi tempat pelatihan bagi mereka yang merupakan permulaan dari prajurit yang akan disebut pahlawan-pahlawan Daud yang gagah berani. Dan memang benar Bapak Ibu, kumpulan orang-orang yang beraneka ragam ini akan menjadi pahlawan-pahlawannya di dalam pertempuran. Dan kemudian mereka akan menjadi orang yang kemudian duduk dalam pemerintahan kerajaan Yehuda bersama Daud. Bapak Ibu, Daud mengubah hidup mereka dan memasukkan perintah dan kedisiplinan dan karakter dan tujuan ke dalam diri mereka. Sungguh Bapak Ibu, ini adalah satu titik balik yang sangat drastis di dalam hidup Daud. Ketika Bapak Ibu mengambil keputusan yang penting, ketika Daud memandang kepada Tuhan dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, betapa ajaibnya cara Tuhan bekerja. Dan Tuhan bekerja dengan sempurna dan merencanakannya dengan sempurna di dalam kehidupan Daud. Bapak Ibu, tadi kita sudah membaca Mazmur 142 dan ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud ketika dia sedang menghadapi dan berada di momen yang paling rendah. Kemudian Bapak Ibu, di dalam Mazmur yang lain, Mazmur 57, saya melihat ada satu keadaan yang lain. Memang Daud masih terpuruk, tetapi pada saat itu juga Daud sedang berlutut kepada Tuhan. Wow, inilah hatinya Daud Bapak Ibu. Daud hanya berharap kepada Tuhan saja yang dapat menyelamatkannya dari kematian yang mengikutinya. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam kitab Mazmur 57 ayat 1 sampai 3. Mazmur 57 ayat 1 sampai 3 mengatakan, untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan musnahkan Miktan dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku ya Allah. Kasihanilah aku. Sebab kepadamu lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung. Sampai berlalu penghancuran ini. Ayat 2. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi. Kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Ayat yang ketiga. Kiranya ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku. Mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Selah. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Bapak Ibu, Daud mengatakan kepada Tuhan, kasihanilah aku ya Allah.
kasihanilah aku, sebab kepadamu-lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayap, aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran ini. Aku berseru kepada Allah yang Maha Tinggi, kepada Allah yang menyelesaikan bagiku. Kiranya Ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebesarannya kepada aku. Bapak Ibu, inilah tahu dah, Daud masih ada dalam masalah. Tetapi Daud melompat dari masalah itu dan tidak mau tinggal di dalam masalahnya, dan berseru kepada Tuhan, menyerahkannya kepada Tuhan. Bapak Ibu, Daud begitu percaya bahwa Tuhan adalah tempat perlindungannya pada saat dalam kesesakan, pada saat dalam kesusahan. Kepadamulah jiwaku berlindung, dan dalam naungan sayapmu aku akan berlindung. Bapak Ibu, inilah iman percaya Daud kepada Tuhan. Kalau Tuhan sanggup melepaskan semua kesusahan dan semua kesusahan di dalam hidupnya, Daud percaya Tuhan sanggup. Nah Bapak Ibu, selanjutnya di ayat yang keempat dikatakan, Mazmur 57 ayat keempat mengatakan, aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Bapak Ibu, ini adalah keadaan di mana orang-orang asing mulai berdatangan dan memenuhi gua. Mereka adalah orang-orang kasar, orang-orang yang tidak berpikir, orang-orang yang sangat memalukan kebutuhan hidup. Mereka bagikan singa yang suka menerkam anak-anak manusia. Tetapi Bapak Ibu, dari semua keadaan itu, kita melihat ke arah mana Daud memandangnya. Dan Daud memandang hanya kepada Tuhan. Dan Daud menuliskannya di dalam Mazmurnya. Mari Bapak Ibu kita lanjutkan membacanya di dalam ayat yang ke-5, ke-7, dan ke-11. Ya, Mazmur 57 ayat yang ke-5 mengatakan, tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Ayat yang ke-7, hatiku siap, ya Allah. Hatiku siap. Aku menyanyi, aku mau bermazmur. Ayat yang ke-11, tinggikan dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaanmu Tuhan mengatasi bumi. Bapak Ibu, itulah yang Daud katakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaanmu Tuhan mengatasi bumi. Dan Daud hanya memandang kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang mengatasi langit, Tuhanlah yang mengatasi bumi. Dan Daud menaikkan pujian ini kepada Tuhan. Dikatakan, hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku menyanyi dan aku mau bermazmur. Bapak Ibu, Daud melompat dari masalah itu dan tidak mau lagi tinggal di dalam masalahnya. Dan berseru kepada Tuhan. Dan menyerahkannya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, di dalam Mazmur 142 tadi dikatakan, aku berada di dalam gua dan aku akan berakhir. Tidak ada orang yang di sebelah kanan dan kiriku. Tidak ada yang peduli. Tetapi di dalam Mazmur 57 Daud berkata, sekarang kasihanilah aku ya Allah. Aku ditekan dan ditarik melebihi kekuatanku. Tetapi Tuhan mencukupi kebutuhanku. Daud sedang menyerukan
kebergantungannya kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita melihat orang-orang Daud menjadi sangat mahir di dalam menggunakan pedang, busur, dan anak panah. Dan Daud melihat orang-orangnya dan berkata kepada mereka, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama Tuhan. Bapak Ibu, Daud sedang mengarahkan mata mereka kepada Tuhan. Dan Daud berkata kepada mereka, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Takutlah kepada Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Bapak Ibu, itulah lembah kekelaman dari kehidupan Daud. Tetapi Daud percaya dan berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Bapak Ibu, inilah arti kehadiran Tuhan di dalam kehidupan Daud. Tuhan selalu menyertainya di dalam seluruh kehidupan. Karena Daud memiliki hubungan yang tidak pernah putus di dalam hadirat Tuhan. Dan selalu menghadirkan hadirnya Tuhan di dalam kehidupannya. Dan karena Daud memiliki hati yang selalu rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. 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 God bless you all. Nah Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini, dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi kehidupan. Apapun, sekalipun, walaupun, bagaimanapun hidup Bapak Ibu, saudara dan saya, percayalah, ketika Bapak Ibu, saudara dan saya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Amin. God bless you all. Nah silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak En akan menjawabnya. Amin. Terpujilah Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan bersyukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa.